warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi di tempat kerja. Di poin A ada hakikat komunikasi. Komunikasi di tempat kerja menjadi hal yang esensial karena menjadi cara untuk melakukan koordinasi antara anggota maupun untuk menyampaikan ide dan gagasan. Oleh karena itu, keberhasilan suatu organisasi juga ditentukan dari keefektifan komunikasi dalam organisasi tersebut. Yang pertama, pengertian komunikasi. Komunikasi berasal dari bahasa Latin communicatus yang berarti berbagi atau menjadi milik bersama. Kata komunikasi diserap dari bahasa Inggris communication. Adapun secara umum, komunikasi merupakan penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Kedua, ada unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur komunikasi ada 8. Dan yang pertama, sender atau komunikator, yaitu penyampai atau pengirim pesan. Dan yang kedua, receiver, decoder atau komunikan, yaitu orang yang menerima pesan atau berita. Dan yang ketiga, source atau sumber, yaitu bahan dasar dalam penyampaian pesan atau sebutan untuk asal mula pesan terbentuk. Dan yang keempat, channel atau saluran, yaitu media yang digunakan agar pesan dari sender dapat diterima oleh receiver. Contoh channel adalah telepon, televisi, dan internet. Yang kelima, message atau pesan, yaitu rangsangan atau stimulan yang disampaikan oleh komunikator berupa simbol verbal maupun non-verbal. Dan yang keenam, feedback atau umpan balik, yaitu tanggapan yang diberikan oleh receiver terhadap pesan yang diterima dan bersifat temporal. Dan yang ketujuh, noise atau gangguan, yaitu gangguan-gangguan yang terjadi dalam proses komunikasi. Dan yang terakhir, 8, efek atau dampak, yaitu hal yang terjadi dalam proses komunikasi berakhir. Dan yang ketiga, proses komunikasi. Tahapan komunikasi ada 7, yaitu yang pertama, penginterpretasian awal, dan yang kedua, penyandian, yang ketiga, pengiriman, yang keempat, perjalanan, dan yang kelima, penerimaan, dan keenam, penyandian balik, dan ketujuh, penginterpretasian akhir. Yang keempat, jenis-jenis komunikasi. Sebagai dasar interaksi manusia, komunikasi memiliki ragam jenis. Berikut pengelompokan jenis komunikasi. Yang pertama, komunikasi menurut jenis pesan yang disampaikan ada 2, yaitu yang pertama, komunikasi verbal adalah proses komunikasi yang disampaikan menggunakan kata-kata dapat berupa lisan maupun tulisan. Dan yang kedua, komunikasi nonverbal adalah proses komunikasi yang pesannya disampaikan menggunakan ekspresi wajah, bahasa tubuh gerak, isyarat, dan kontak mata. Dan yang kedua, komunikasi menurut kelangsungannya ada 2, yaitu yang pertama, komunikasi langsung merupakan proses dilaksanakannya komunikasi secara langsung tanpa bantuan perantara orang ketiga ataupun media komunikasi yang tidak dibatasi oleh jarak. Dan yang kedua, komunikasi tidak langsung adalah proses berjalannya komunikasi melalui perantara atau bantuan alat atau media komunikasi. Dan yang ketiga, komunikasi menurut penyampaiannya ada 2, yaitu yang pertama, komunikasi yang terjadi secara langsung dan tidak dibatasi oleh jarak. Dan yang kedua, komunikasi tertulis adalah komunikasi dalam bentuk tertulis atau surat dan digunakan untuk menyampaikan berita secara singkat, jelas, yang ditulis dengan maksud atau tujuan tertentu. Dan yang keempat, komunikasi menurut perilaku ada 3, yaitu komunikasi formal merupakan komunikasi yang terjadi antara anggota organisasi yang memiliki tata cara yang telah diatur dalam struktur organisasinya. Dan yang kedua, komunikasi informal bisa disebut pula kabar buruk atau desas-desus. Dan yang ketiga, komunikasi nonformal, yaitu komunikasi yang berhubungan dengan tugas pekerjaan organisasi yang bersifat pribadi. Dan yang kelima, komunikasi menurut maksudnya. Maksud terlaksananya komunikasi lebih banyak ditentukan oleh komunikator. Dan yang keenam, komunikasi menurut jaringan kerja ada 3, yaitu yang pertama, komunikasi jaringan kerja, rantai yang terjadi menurut saluran hierarki organisasi dengan jaringan komando sehingga mengikuti pola komunikasi formal. Dan yang kedua, komunikasi jaringan kerja lingkaran yang terjadi melalui saluran komunikasi yang berbentuk seperti lingkaran. Yang ketiga, komunikasi jaringan bintang yang terjadi melalui satu dan saluran yang dilalui lebih pendek. Dan yang kelima, komunikasi kantor.
Bentuk komunikasi kantor dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, komunikasi internal. Komunikasi internal adalah semua pesan yang dikirim dan diterima di dalam suatu organisasi, baik formal maupun informal. Berikut penggolongan komunikasi internal, yaitu ada tiga. Yang pertama, komunikasi vertikal, yaitu komunikasi dari pimpinan kepada bawahan, dari bawahan kepada pimpinan secara timbal balik. Yang kedua, komunikasi horizontal, yaitu komunikasi yang menghubungkan antara anggota staf dan sesama karyawan secara mendatar. Dan yang ketiga, komunikasi diagonal, yaitu komunikasi silang adalah komunikasi antara pimpinan seksi dan karyawan seksi lain. Dan yang kedua, komunikasi eksternal dikatakan sebagai komunikasi eksternal karena suatu kantor atau unit organisasi memerlukan unit organisasi lain dalam merealisasikan tujuannya. Bentuk komunikasi eksternal, komunikasi dari organisasi kepada khalayak, yaitu komunikasi yang bersifat informatif atau melibatkan khalayak dalam interaksi. Yang kedua, komunikasi dari khalayak kepada organisasi, yaitu komunikasi yang timbul dari interaksi yang dilakukan oleh organisasi sebelumnya. Dan di poin B, etika menerima tamu di kantor. Yang pertama, menerima tamu merupakan sikap yang seharusnya ditunjukkan dan dilakukan agar tamu yang datang merasa nyaman, tidak menilai buruk citra kantor yang didatangi. Dan yang kedua, kesalahan menerima tamu. Yang pertama, kurang sabar dan dalam melayani tamu. Dan yang kedua, tidak memberikan keterangan yang lengkap kepada pimpinan tentang tamu. Dan yang ketiga, hindari senda gurau. Jangan berbisik-bisik ketika menerima tamu. Dan yang keempat, jangan duduk saat menerima tamu, sebaiknya berdiri. Dan yang kelima, jangan berhias diri saat menerima tamu. Dan yang keenam, jangan makan pada saat menerima tamu. Dan di poin C, penanganan telepon kantor. Etika dalam bertelepon merupakan tata krama dan sopan santun, tata pergaulan dalam bertelepon atau menerima dan melakukan kontak telepon. Etika ini juga harus diterapkan dalam komunikasi kantor.